Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Mutiara Akbar dengan NIM 2007010142, kelas 2D Psikologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai perkembangan moral remaja menurut Piaget dan Sarwono. Jean Piaget sendiri adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan psikolog perkembangan Swiss yang terkenal karena hasil penelitiannya tentang anak-anak dan teori perkembangan kognitifnya. Menurut Ernst von Clausewitz, Jean Piaget adalah juga perintis besar dalam teori konstruktivis tentang pengetahuan. Sedangkan Profesor Dr. Sarjito Wirawan Sarwono adalah psikolog, penerjemah buku-buku psikologi, dan penulis buku psikologi kebangsaan Indonesia. Ia pernah menjadi dekan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia periode 1997 sampai dengan 2004. Ia juga adalah seorang guru besar psikologi yang mendalami bidang psikologi sosial. Pertama, kita akan membahas mengenai perkembangan. Perkembangan adalah suatu kondisi yang meliputi perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, serta pikiran menuju dewasa. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat dewasa, akan tetapi perkembangan emosi dan pikiran manusia akan terus berkembang sepanjang ia hidup, mulai dari saat ia dilahirkan sampai saat dimana ia meninggalkan dunia itu sendiri. Selanjutnya adalah moral. Kata moral sendiri berasal dari bahasa Latin moris yang berarti adat istiadat, kebiasaan, atau tata cara dalam menjalani kehidupan. Jadi, suatu tingkah laku dapat dikatakan bermoral apabila tingkah laku tersebut sesuai dengan nilai-nilai moral yang berlaku dalam kelompok sosial di mana seseorang itu hidup. Dari penjelasan di atas, maka singkatnya moral adalah suatu kebiasaan yang sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian kita akan beranjak pada bahasan mengenai remaja. Papalia, Paulus, dan Feldman mendefinisikan remaja sebagai suatu masa di mana terjadi transisi antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa. Transisi ini meliputi perubahan besar dalam fisik, kognitif, dan psikososial. Sedangkan menurut WHO dalam Sarwono menyebutkan 3 kriteria utama tentang remaja yang bersifat konseptual. 3 kriteria ini ialah biologis, psikologis, dan sosial ekonomi. Definisi tersebut ialah sebagai berikut. Pertama, individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual. Yang kedua, individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa. Yang ketiga, terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh pada keadaan yang relatif lebih mandiri. Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan remaja adalah suatu tahap transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang meliputi aspek fisik, kognitif, psikososial, serta sosial ekonomi. Setelah sebelumnya dibahas masing-masing pengertian dari perkembangan moral dan remaja, selanjutnya kita akan membahas perkembangan moral remaja secara khusus. Perkembangan moral remaja adalah suatu tahap perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan norma mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh remaja dalam interaksinya dengan orang lain, serta perubahan-perubahan perilaku yang terjadi dalam kehidupan remaja berkenaan dengan tata cara, kebiasaan, adat, atau standar nilai yang berlaku dalam kelompok sosial. Perkembangan moral mencakup perubahan-perubahan struktural dengan mengetahui pola pikir setiap remaja dalam menjalankan setiap perbuatan-perbuatan yang dilakukannya, serta dapat mengetahui konsekuensi-konsekuensi yang dilakukan oleh setiap remaja. Perkembangan moral remaja kemudian mencakup perubahan-perubahan yang bersifat struktural yang dapat dilihat dari pola pikir, tindakan, serta konsekuensi di balik setiap keputusan. Lalu, bagaimana tahapan perkembangan moral menurut Piaget? Dalam teorinya, Piaget membagi tahap perkembangan moral menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah heteronomous morality, usia 5-10 tahun. Pada tahap perkembangan moral ini, anak memandang aturan-aturan sebagai otoritas yang dimiliki oleh Tuhan, orang tua, dan guru yang tidak dapat diubah dan harus dipatuhi dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, autonomous morality atau morality of cooperation, usia 10 tahun ke atas. Moral tumbuh melalui kesadaran bahwa orang dapat memilih pandangan yang berbeda terhadap tindakan moral. Pengalaman ini akan tumbuh menjadi dasar penilaian anak terhadap suatu tingkah laku. Dalam perkembangan selanjutnya, anak berusaha mengatasi konflik dengan cara-cara yang paling menguntungkan dan mulai menggunakan standar keadilan terhadap orang lain. Selanjutnya adalah tahapan perkembangan remaja menurut Sarwono. Dalam teorinya,
Sarwono membagi tahapan perkembangan remaja ke dalam 3 jenis. Yang pertama adalah remaja awal atau early adolescence, usia 11-13 tahun. Perubahan-perubahan yang terjadi membuat remaja pada tahap ini heran. Remaja mengembangkan pikiran-pikiran baru, cepat tertarik pada lawan jenis, dan mudah terangsang secara seksual. Remaja sulit mengerti dan dimengerti orang dewasa. Remaja ingin bebas dan mulai berpikir secara abstrak. Yang kedua, remaja madya atau middle adolescence, usia 14-16 tahun. Pada tahap ini, remaja sangat membutuhkan teman-teman. Remaja merasa senang jika banyak teman yang menyukainya. Pada fase remaja madya ini mulai timbul keinginan untuk menjalin hubungan secara romantis dengan lawan jenis. Yang ketiga, remaja akhir atau late adolescence, usia 17-20 tahun. Tahap ini adalah masa konsolidasi menuju periode dewasa yang ditandai dengan pencapaian 5 hal, yaitu: pertama, minat yang semakin mantap. Yang kedua, egonya mencari kesempatan untuk bersatu dengan orang-orang dan dalam pengalaman-pengalaman yang baru. Yang ketiga, terbentuk identitas seksual yang tidak akan berubah lagi. 4. Egosentrisme atau terlalu memusatkan perhatian pada diri sendiri. Dan yang terakhir adalah tumbuh dinding pembatas yang memisahkan antara diri pribadinya atau privat self dan publik. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.